Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Oke, Amalia, suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke, bentar saya tak buka PPT. Terlihat PPT-nya, Amalia? Terlihat, Bu. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Kali ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Kalian udah tahu kan? Sistem respirasi itu sistem pernapasan. Tapi kali ini kita lihat dari biokimianya. Kita lihat respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran gas CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus atau paru-paru. Coba saya gedekan ya. Nanti terlihat apa enggak ya? Lihat enggak ya? Terlihat, Bu. Oke, lanjut ya. Proses pertukaran gas CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Jadi di paru-paru, tapi bagiannya daripada alveolus. Ini masih pada mau masuk atau udah dikunci, Amalia? Halo? Sebenarnya tadi udah masuk, udah absen juga. Cuma kayak trouble masalah jaringan jadinya keluar masuk gitu, Bu. Oh, gitu. Kalau Gitu, jaringannya iya. putus, dia keluar gitu. Iya, otomatis keluar sendiri. Oke. Jadi saya Uh, udah cek tadi di room chat. Oke, tunggu aja sampai 10 menit selama saya berbicara. Nanti dikunci ya, Amalia ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai lagi. Proses pengambilan, jadi intinya respirasi itu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi oksigen diambil, terus kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan. Dalam rangka apa proses respirasi ini? Dalam rangka untuk memperoleh energi. Ini ada reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah dengan air, dia akan menghasilkan CO2, H2O sama energi. Jadi gulanya ini nanti dikeluarkan, glukosanya ini dengan air tambah oksigen ya, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O dan energi. Jadi menghasilkan energi. Oke. Saluran pernapasan, kita tahu saluran pernapasan ada hidung, ada rongga hidung, ada naris posterior, ada paring, ada laring, trakea, bronkus, sama paru-paru. Nah, ini kita bisa lihat ya. Napas itu kita mulai terus kemudian dia akan lari terus ke sini, akan masuk di daerah yang disebut dengan faring. Disinilah kalau kita makan sambil berbicara, ini ada pertemuan antara rongga mulut sama rongga respirasi. Jadi di sini nanti kita bisa tersedak, ya makanan kita itu berada di sini. Tersedak dia masuk hidung atau bisa masuk langsung ke paru-paru. Kemudian langsung lanjut ke ini, ke bawah ada laring, ada trakea. Terus nanti di paru-paru kita mempunyai dua, yaitu ada bronkus bagian terbesar, nanti dia akan bercabang lagi menjadi bronchiolis. Terus kemudian antara rongga perut sama rongga dada dipisahkan oleh suatu ini sekat yang namanya diafragma. Terus kemudian di dalam paru-paru itu nanti ada bagian terkecil lagi. Jadi nanti bronkus, bronchiolis, lah ini ada alveolusnya ini di rongga-rongga yang paling kecil lagi di kapiler-kapilernya. Disinilah nanti terjadi proses pengambilan oksigen sama pengeluaran karbon dioksida terjadi di alveolus.
Ini gambar lengkapnya ya. Oke. Dalam saluran pernapasan ini kita prosesnya nanti bisa dibaca. Oke, intinya aja. Nah, ini mulai dari hidung. Hidung itu ada bagian internal dan bagian eksternal. Bagian internal itu berongga berlorong yang dipisah menjadi rongga Maaf hidung. Bu, Ya, mau itu PPT-nya nggak bisa tidak kelihatan. jalan. Iya. Bukan nggak kelihatan tapi nggak jalan, nggak ke Oh, slide 3, tidak 4 gitu. bergerak. Iya, Oke, nggak kayak bergerak. tadi juga. Berarti tidak perlu saya gedekan. Kelihatan kalau digedekan tidak bisa. Ini saya jalankan Bisa Bu. Iya bisa. bisa. Oh ya, berarti sama seperti mahasiswa S1 keperawatan tadi. Saya full K memang, tapi bisa terlihat kan? Bisa terlihat. Oke, berarti ini gini aja ya tampilannya ya, tidak perlu dibesarkan ya. Baik Bu. Oke. Terus kemudian di bagian ini kita mulai dari hidung ya. Salah satu alat respirasi kita yaitu hidung, ada internal, eksternal. Terus kemudian lendir di sini adalah sekresi untuk hidung itu olfaktorius ototnya. Terus kemudian dia akan mengeluarkan lendir. Terus kemudian berikutnya faring. Faring itu tuba yang menghubungkan antara hidung dan rongga naris dan rongga mulut ke laring. Nah, ada di sana ada nasofaring dan lain-lain ya, bagian-bagian aja. Fungsinya untuk menyediakan saluran pada traktus respirasi dan digestif. Jadi dia penghubung antara respirasi yang ada di hidung sama yang ada di pencernaan. Dari faring terus ke laring ya, nanti bisa dibaca fungsinya untuk vokal. Jadi kalau kita latihan ini hubungannya sama bukan faring tapi sama laring. Utamanya terjadi vokalisasi. Oke. Terus kemudian kita lanjut nih bagian-bagian. Terus lanjut ke trakea. Kalau udah trakea berarti udah menuju ke arah pulmo atau ke paru-paru. Di sana nanti di antara laring dan terdapat cincin-cincin ya. Jadi paru-paru itu dia kayak ada rongganya. Memang dia dibuat. Jadi pipanya itu tidak bisa tertutup karena ada cincin-cincin kartilago. Ini nanti dibagi-bagi seperti tadi gambar yang sudah jelas ya. Terus kemudian ada bronkus, bagian daripada cabangnya paru-paru, ada bagian kanan. Terus kemudian langsung ke yang paling terkecil ada alveoli atau alveolus. Oke, paru-paru ini kita lihat ada kanan dan kiri. Paru-paru kanan nanti bisa dipelajari ya. Nah, sekarang kita ke arah fisiologi pernapasan. Ventilasi itu adalah proses untuk menggerakkan gas ke dalam atau keluar. Jadi proses masuk dan keluar itu yang disebut dengan ventilasi atau kita mengalami suatu respirasi, yaitu pengambilan oksigen yang kita butuhkan untuk membakar makanan kita supaya kita mendapatkan energi. Jadi oksigen itu sangat perlu supaya kita bisa mendapatkan energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Tanpa adanya oksigen, kita tidak bisa, makanan kita akan tetap utuh, tidak bisa kita gunakan untuk berlari, bekerja, belajar, jadi kita rasanya rasa lemas. Disitulah di samping itu sampahnya nanti berupa apa daripada respirasi, sampahnya itu berupa karbon dioksida, nanti yang akan kita keluarkan. Kita itu sama tanaman tuh hubungannya mutualisme, jadi tanaman itu mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan, dan tanaman itu membutuhkan karbon dioksida yang kita keluarkan. Jadi saling, makanya tempat-tempat yang ada tanamannya membuat udara menjadi sejuk. Kitanya juga terasa nyaman. Terus fisiologi pernapasan, ya ada. Nah, ini coba ini kita lihat ya. Proses respirasi pada umumnya ini ada eksternal sama internal. Eksternal itu berarti di luar ya, terjadi pada ventilasi paru-paru, pertukaran gas, yaitu proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru dan sebaliknya. Jadi dalam paru-paru keluar masuk ya. Terus kemudian terjadi pertukaran gas antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Prosesnya disebut dengan difusi. Jadi waktu makanan sudah diserap di dalam pembuluh darah,
Kan dia membawa makanan tuh, pipa-pipa pembuluh darah. Dia butuh apa? Butuh oksigen untuk membakar makanan, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya dia mampir dulu ke paru-paru untuk mengambil gas oksigen. Itu terjadi proses respirasi eksternal. Kemudian yang internal yaitu pertukaran gas antara darah dengan sel jaringan. Jadi kalau tadi baru dari pembuluh darah ngambil dan mengeluarkan gas di paru-paru, kalau internal itu sudah masuk. Dia pembuluh darah udah bawa oksigen, terus dia lagi berjalan. Makanan itu diedarkan bisa ke otak, bisa ke jaringan-jaringan, nah itu internal. Internal itu proses lebih lanjut penghantaran daripada gas-gas itu ke otot-otot kita yang sudah dibawa oleh darah tadi. Pertukaran gas antara darah dengan sel jaringan. Jadi udah menuju ke tempatnya. Oke, kamu tak beri udah siap dengan komplit tuh, dengan oksigennya, dengan makannya, udah sampai ke tempat tujuan. Terus kemudian utilisasi oksigen, pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Nah, di dalam sel ini nanti akan keluarlah energi hasil dari pembakaran oksigen dengan makanan yang kita bawa. Disitulah proses respirasi internal terjadi didapatkan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, energi itu didapatkan pada proses respirasi yang apa? Yang internal. Terus kemudian proses respirasi itu dengan satu ventilasi paru, difusi oksigen dan CO2, transport O2 dan CO2, dan regulasi respirasi. Di sini proses respirasi ada 4 ya, ventilasi paru-paru, difusi, pertukaran O2 dan CO2, transport O2 dan CO2, regulasi respirasi. Frekuensi nafas itu antara orang nyebutnya dengan denyut nafas ya, 11 sampai 20 kali per menit untuk normalnya ya. Terus kemudian pada saat kita berolahraga, frekuensinya itu akan naik karena kemampuan kita melepas membutuhkan oksigen sangat tinggi. Paru-paru itu kecepatan megar mingkupnya atau kembang kempisnya itu sangat tinggi sehingga frekuensi nafasnya orang yang berolahraga pasti frekuensi denyut nadinya lebih tinggi daripada orang-orang yang sedang berolahraga. Kebutuhan oksigen per hari kita 250 ml per menit. Ini bagi orang yang sehat ini sangat kita syukuri karena kita tidak perlu membeli. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai kelainan untuk mendapatkan oksigen, beliau itu membayar. Kita lihat orang-orang yang di ICU, dia sangat-sangat butuh oksigen itu. Nah, ini merupakan keberkahan kita, syukur kita bahwa kita diberikan oksigen yang sangat gratis. Padahal kita butuh berapa? 250 ml per menit. Sangat-sangat banyak sekali. Dan itu diberikan oleh Allah dengan gratis oleh kita. Itu per menit. Belum nanti setahun, belum nanti 2 tahun, 3 tahun, berapa coba kalau dihitung dalam nilai rupiah. Oke. Terus kemudian kita butuh sekian, tapi pengeluarannya 200 ml. Jadi masih ada 50 ml untuk stok. Supaya benar-benar tubuh kita itu tidak kehabisan. Inilah, yang pertama adalah respirasi di ventilasi paru. Ventilasi paru itu ada inspirasi, tadi sudah saya jelaskan, inspirasi, ekspirasi sama inspirasi. Ekspirasi berarti terjadi di pembuluh darah ya, pada pokoknya pembuluh darah ke paru-paru mampir mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 di paru-paru. Disitulah terjadi tukar-menukar. Paru-paru juga dikeluarkan oksigennya. Dia kalau kurang, dia ngambil nyedot tadi. Dengan nyedot berapa per menitnya? 250 ml. Itu di ekspirasi. Kemudian di inspirasi itu udah dari pembuluh darah untuk dilepas ke jaringan. Disinilah terjadi dihasilkan energi. Terjadi pembakaran. Oke. Terus kemudian ini prosesnya ya pada saat kita melakukan ekspirasi, pada saat ya ekspirasi, terus kemudian pada saat inspirasi. Ya, ekspirasi itu dikeluarkan CO2-nya, inspirasi masuk. Pada saat masuk itu kita butuh untuk jaringan-jaringan ya, untuk bakar
makanan-makanan kita. Terus yang kedua, tadi proses yang ventilasi paru ya, proses respirasi. Terus kemudian yang kedua, pertukaran difusi gas. Setelah udara masuk ke dalam alveoli, terjadi pertukaran gas. Salah satunya dari proses respirasi, yaitu bikarbonat masuk ke dalam eritrosit bertukar dengan keluarnya ion Cl. Segera setelah oksigen terikat, nah, bikarbonat kan yang masuk ke sana, ke eritrosit. Eritrosit itu pembuluh darah atau sel darah merah. Setelah berikatan dengan Hb, jadi eritrositnya yang ikut yang apa? Itu bagiannya kan banyak. Yang ikut ke oksigen ada bagiannya Hb. HCO3- membentuk asam karbonat, jadi H2CO3, H2CO3 karena adanya enzim karbonat anhidrase CO2 dikeluarkan. Jadi O2 diikat oleh Hb, HbO2, terus kemudian membentuk asam karbonat, terus kemudian CO2 yang dihasilkan dikeluarkan. Jadi terus terjadi proses difusi gas yang terjadi di mana? Di alveoli. Di dalam jaringan terjadi sebaliknya. Jadi kalau tadi terjadi di alveoli, tapi di dalam jaringan terjadi sebaliknya. Apa sebaliknya? Yaitu CO2 hasil metabolisme masuk ke dalam eritrosit. Kalau tadi di dalam paru-paru, pembuluh darah atau eritrosit tadi mengikat apa? Mengikat O2, HbO2. Tapi kalau di dalam jaringan, eritrositnya tidak lagi mengikat O2 karena O2 sudah dilepas dalam jaringan untuk melakukan metabolisme berupa pembakaran makanan. Otomatis eritrositnya sendirian tuh karena O2 sudah dilepas, dia akan mengikat CO2 untuk dibawa lari ke paru-paru. Dari paru-paru tadi dia akan dikeluarkan. Nah, waktu kita mengeluarkan CO2 itu disebut ekspirasi. Ekspirasi itu nanti CO2 ditangkap oleh siapa? Oleh tuh tumbuh-tumbuhan. Terus tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, ditangkap lagi ke paru-paru, terus eritrosit ngambil dari situ berikatan dalam HbO2 diedarkan ke jaringan, jaringan nanti dilepaslah oksigen itu untuk membakar makanan. Hasil pembakaran kan menghasilkan CO2. CO2 nanti diambil. Begitu seterusnya. Sirkulasi yang sangat indah yang kita tidak tahu begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu berjalan terus tanpa kita sadari. Terus kemudian hemoglobin merupakan buffer utama terhadap H+. Ya, dia buffer. Buffer itu artinya dia mempertahankan supaya kondisinya keluar masuknya itu stabil. Merupakan buffer utama terhadap H+ atau dengan adanya enzim tadi yang mempertahankan siapa? Karbonat anhidrase. CO2 berikatan dengan air membentuk asam karbonat. Terus dia nanti dibawa. Tetapi secara berdosasi menjadi H+ dan HCO3-. H+-nya inilah sebagai buffernya supaya proses difusinya berjalan dengan lancar. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini mekanismenya pertukarannya seperti ini. Alveoli ini nanti terjadi pertukaran di sini. Jadi muter ya dia ya. Jantung kanan, jantung kiri nanti. Disinilah di jaringan ini terjadi. Terus muter terus. Berulang-ulang. Difusi juga terjadi. Bolak-balik arahnya. Akhirnya kita bisa bernafas. Sekarang yang ketiga yaitu kalau tadi ventilasi paru sudah. Difusi oksigen sudah. Terus kemudian transportasi oksigen dan karbondioksida dalam darah. Oksigen yang diambil dalam darah. Oke. Suara saya jelas ya, Amalia? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada trouble di tengah, kalian bisa, sebelum saya lanjutkan berikutnya, nanti bisa ini ya, interupsi ya. Oksigen yang diambil darah jadi oksigen waktu pembuluh darah masuk ke paru-paru, dia akan mengambil oksigen. Dari mana? Dari alveoli.
Alveolus itu cabang terkecil daripada paru-paru. Terus kemudian dia angkut tuh jalan menuju ke jaringan yang membutuhkan. Misalnya bisa di otak, bisa di jaringan mana supaya kita tangan apa di anak kita bisa bergerak ya. Jaringan melalui dua jalur. 97% akan terikat dengan Hb dalam eritrosit. Jadi terbentuk HbO2 sebagai oksihemoglobin. HbO2 atau orang menyebutnya dengan oksihemoglobin. Dan 3% larut dalam plasma karena darah itu terdiri dari inti sama plasma. Hanya 3% aja. Berarti terbesar dia terikat dalam Hb. Makanya orang-orang yang Hb-nya sangat rendah, dia akan merasa lemas. Karena apa? Dia tidak bisa membakar makanan mereka. Akhirnya apa? Karena tidak ada pembakaran makanan, oksigennya habis, dia energinya tidak ada. Otomatis untuk melakukan aktivitas, berpikir, belajar, eh, tidak bisa. Sedangkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme, tadi ya udah saya cerita ya, di paru-paru melalui 3 jalan. Jadi oksigen diikat melalui 2 jalan, yaitu dengan eritrosit, berapa persen tadi? 97%, dan 3%-nya diikat dalam plasma. Sementara CO2 yang hasil pembakarannya dibawa balik, tuh kan mau dikeluarkan. Lewat paru-paru, 7% diikat sebagai bikarbonat yang bertindak sebagai buffer. Jadi, dia menjaga diikat CO2-nya. 23% terikat dengan Hb sebagai karbino hemoglobin. Kalau tadi oksihemoglobin, sekarang Hb kalau mengikat CO2 dinamakan dengan karbaminohemoglobin. 7% aja yang larut dalam plasma. Sama di plasma juga ada. Ini prosesnya ya. Ada karbamino, ada ini. Coba nanti bisa sel respirasi masuk-masuk ke sini ya. Terjadi ini terikat di dalam darah. Terus kemudian di sini akan dikeluarkan CO2 sama air. Ini dari tubuh dikeluarkan ya. Terus kemudian di sini nanti yang terikat. Hb-nya ini diberikan ke jaringan. HbO2 atau oksihemoglobin. Oke, di sini mungkin kalian tidak begitu penting ya. Karena lebih ke arah ke hal-hal yang umum. Ini reaksinya sangat rumit sekali, tidak perlu dihafal. Nah, lebih ke arah intinya apa sih respirasi, fungsinya untuk apa, di sana terjadi pertukarannya di mana, kenapa kok kita butuh. Nah, ilmunya hanya di situ aja. Yang lain hanya pengembangan sama. Tidak perlu dihafal, cukup dimengerti. Jadi kalau sama beri kuliah kayak gini, sebetulnya saya tidak ingin kalian nyatet yang inti-inti aja, dipahami. Jadi detail-detailnya nanti kan materi saya set. Yang penting kalian tahu sama mengerti, jauh lebih penting daripada catatan lengkap tapi habis itu tidak tahu maknanya seperti apa. Oke, lanjut ya. Regulasi, regulasi berarti pengaturan. Pengaturan pernafasan di dalam tubuh kita ada secara kimiawi dan ada pengendalian oleh saraf. Pengaturan regulasi respirasi secara kimiawi yaitu kadar alkali darah dan gerakan badan yang kuat. Ya, secara kimiawi. Jadi kalau badan kita gerakannya spotnya itu sangat kuat, jadi kalian tuh kalau olahraga harus rutin ya, di samping belajar kondisi tubuh juga harus tetap dijaga. Karena kalau belajar yang dikerja keras kan otak. Otak butuh dong sarana prasarana untuk bisa fit, butuh makanan, butuh energi. Nah, dengan banyak diiringi dengan meningkatkan imunitas dengan olahraga. Oke? Terus kemudian cara kimiawi juga kadar alkali darah. Kemudian pengendalian oleh saraf, medula oblongata merupakan pusat pengendalian. Jadi pusat pengendalian pernafasan yang ada di otak disebut dengan medula oblongata. Pusat pernafasan adalah suatu pusat otomatik di dalam medula oblongata yang mengeluarkan impuls eferen ke otot pernafasan. Jadi begitu kita butuh tuh yang namanya oksigen, maka medula oblongata akan
mengeluarkan impuls eferen ke otot-otot pernapasan supaya dipercepat tuh pengambilan oksigen. Kalau CO2-nya kita udah terlalu banyak di tubuh, dia juga akan cepat-cepat mengeluarkan supaya tubuh tidak kebanyakan karbon dioksida. Regulasi respirasi. Walaupun pernafasan dilakukan secara otomatis, tetapi cepat lambat dalam dangkalnya pernafasan dikendalikan oleh kontrol saraf di pusat pernafasan di modula yang mengirim impuls atau eferen-eferen melalui medula spinalis. Ini yang mengatur ya korteks cerebri, medula oblongata. Korteks cerebri itu berperan dalam pengaturan pernafasan yang bersifat volunter sehingga memungkinkan kita dapat mengatur nafas dan menahan nafas misalnya pada saat bicara sama makan. Jadi pada saat kita bicara itu nafas kita diatur supaya antara tidak tersedak. Jadi ada pengaturan korteks cerebri ya. Terus kemudian medula oblongata terletak pada batang otak, berperan dalam pernafasan otomatik atau spontan. Neuron ini berperan dalam irama pernafasan. Jadi kalau korteks cerebri mungkin pada saat kita mau makan, mau bicara. Tapi kalau medula oblongata itu waktu kita tidur, dia bekerja terus-menerus tanpa kita suruh dia bekerja. Kemudian kontrol kimia. Saat olahraga terjadi peningkatan CO2 yang merupakan sisa hasil metabolisme. CO2 meningkat berarti bikarbonat dalam darah meningkat. Keasaman darah meningkat. Karena terbentuk tadi, kalau CO2 naik, terbentuk tadi apa? Asam bikarbonat. Kalau keasaman darah naik, maka apa? Kondisinya pH akan semakin turun. Asam yang tinggi pH-nya akan 1, 2 gitu. Kalau pH terlalu tinggi berarti kondisinya bukan asam lagi, tapi dalam kondisi basa. Keasaman yang meningkat mempunyai efek langsung pada sel-sel saraf pusat sehingga nafas menjadi cepat dan dalam. Karena asamnya tinggi, maka dia akan cepat dan dalam pada saat kita berolahraga. Otomatis nanti akan meningkatkan impuls ke korteks cerebri tadi supaya kita proses inspirasi atau pengambilan oksigen juga berjalan. Jadi nanti seimbang ya. Sekarang kita belajar tentang surfaktan. Surfaktan adalah suatu bahan senyawa kimia yang memiliki sifat permukaan aktif. Dia aktif, merupakan campuran beberapa fosfolipid, protein, dan ion. Surfaktan ini melawan tegangan permukaan, jadi tegangan sehingga alveoli tidak mengempis atau kolaps. Jadi alveoli itu tempat pertukaran gas oksigen sama CO2 itu dijaga elastisitasnya oleh siapa? Kalau saya ada pertanyaan seperti itu, dijaga oleh surfaktan. Jadi pada saat CO2 meningkat, dia harus bergerak tuh surfaktan itu memberikan efek supaya pengeluaran atau ekspirasinya cepat berjalan karena CO2 udah banyak itu di alveoli. Otomatis dia akan bekerja memberikan impuls rangsangan supaya respirasi pengeluaran CO2 berjalan. Begitu sebaliknya, jika di alveoli kadar oksigennya sangat turun atau kurang, dia juga akan mempertahankan supaya terjadi proses inspirasi atau pemasukan oksigen. Bahwa dia memastikan juga fungsinya surfaktan alveoli tetap terbuka selama. Jadi dia intinya surfaktan itu menjaga supaya sirkulasi di dalam alveoli itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi difusi O2 sama CO2 bisa berjalan. Siapa yang membantu? Surfaktan. Penggunaan surfaktan ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan emosi dengan cara menurunkan tegangan antar muka antara fase minyak dan fase air. Surfaktan dipergunakan baik berbentuk emulsi minyak dalam air maupun berbentuk emulsi dalam air. Campuran antara minyak sama air. Surfaktan mempunyai struktur molekul yang terdiri dari hidrofobik. Nah, hidrofobik itu berarti hidrofobik yang suka minyak dan hidrofilik yang suka air. Gugus hidrofobik gugus yang sedikit tertarik atau menolak air, jadi dia lebih ke arah lemak ya, suka lemak.
Sedangkan bus hidrofilik itu ke molekul air. Jadi gabungan antara hidrofobik, berarti kalau ada istilah hidrofobik itu berarti fobia sama air. Berarti dia kalau fobia sama air sukanya sama apa? Sama lipid, sama lemak. Kalau hidrofilik berarti dia suka sama air. Terus kekurangan surfaktan ini bisa dibaca sendiri ya, kolaps sehingga paru-paru menjadi kaku kalau kita kekurangan. Hal ini menyebabkan, terlihatkah ini? Amalia terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Nih ya, kekurangan surfaktan mengakibatkan kolaps pada alveolus sehingga paru-paru menjadi kaku. Hal ini menyebabkan perubahan fisiologi paru sehingga daya kembang sama ini menurun dari normal. Pernafasan kalau surfaktannya udah tidak ada, maka paru-paru tidak bisa ngembang, tidak bisa ngempis gitu. Jadi elastisitasnya berkurang sehingga pernafasan jadi berat. Nah, ini nanti terjadi kelainan, terjadi hipoksemia berat, hipoventilasi yang menyebabkan asidosis A. Ini kelainannya nanti dia akan bersifat asidosis respirasi, jadi respirasi karena kadar asamnya sangat tinggi, asidosis, kelainan-kelainan pada karena kekurangan surfaktan. Nah, ini ya bisa dilihat, tidak ada yang merokok kan kalian? Nah, di sini nanti orang-orang yang merokok paru-parunya akan seperti ini. Pada saat merokok kalian memang enak, tapi ingat banyak yang dibakar. Yang pertama uang dibakar, paru-paru dibakar. Terus kemudian paru-parunya jadi seperti ini. Jadi kemampuan dia yang mengembang, mengempis akan susah. Akhirnya menimbulkan kanker di paru-paru, kanker di mulut, itu akibat daripada efek nikotin yang pada saat rokok enak sih, tapi setelahnya kalau ditabung per hari 20.000, tahun berapa? Bisa satu motor dalam setahun. Oke, ini referensinya. Oke, terima kasih. Slide pertama udah selesai ya. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Hal ini nanti kita ada 3 surfaktan, terus ikatan Hb oksigen. Saya share lagi file berikutnya. Ini juga hampir sama ya. Fungsi sistem. Sekarang kita mau belajar tentang kelihatankah? Kelihatan, Bu. Oke. Saya ketikkan. Oke, kita ke fungsi sistem pernafasan. Ya, fungsinya udah tahu ya, pertukaran gas antara atmosfer dan darah, regulasi. Fungsinya apa? Sistem pernafasan itu fungsinya untuk apa? Nah, ini ada beberapa fungsinya, yaitu satu untuk pertukaran gas antara atmosfer, berarti udara luar dan darah ya. Untuk regulasi homeostasis pH tubuh. Jadi dengan mempertahankan CO2 tadi kan terjadi asam karbonat, terus kalau dia terikat CO2-nya terlalu banyak, kondisinya asam, maka dia harus dilepas. pH-nya nanti bisa diatur, kalau dia udah lebih, kondisi asam dia dilepas, maka dia akan normal lagi. Jadi untuk mengatur homeostasis pH tubuh. Juga untuk proteksi dari patogen dan iritan yang terhirup, atau untuk memproteksi tubuh kita dari kuman-kuman yang berbahaya, karena di ini nanti terjadi proses
filtrasi, difusi, ya, di kuman-kuman bisa terhalang di apalagi pada saat ini COVID-19 yang diserang itu sistem pernafasan, Dek. Jadi kalau kita imun kita tidak bagus, imun kita itu kan tersebar di mana-mana. Salah satunya di paru-paru. Jika imunitas bagus, begitu COVID kan masuknya lewat saluran nafas. Dia akan dilawan oleh sel imun yang ada di fungsi pernafasan. Dia proteksi ya dari patogen salah satunya virus COVID-19. Membantu proses vokalisasi. Tadi vokalisasi terjadi di bukan di faring tapi di laring. Terus kemudian untuk ekskresi air dan panas tubuh membantu meningkatkan aliran balik vena. Ini salah satu kenapa kok kita harus bernafas. Proses pernapasan udah tahu ya, ada eksternal, ada yang internal atau inspirasi, ekspirasi tadi. Kalau eksternal itu tubuh dengan lingkungan luar, kalau internal udah di dalam jaringan. Ini udah hampir kayak tadi penjelasannya. Anatominya juga sama ya, torak menjelaskan dengan sistem yang sama, cuma tambah sedikit elastisitas. Nah, ini transport oksigen, kurva di, ini. Pada saat tekanan oksigen sama ikatan Hb. Ini pada saat awal dia akan naik. Pada saat oksigen dinaikkan di dalam alveoli ya, ikatannya terus naik. Tapi suatu saat dia akan mengalami kejenuhan atau stagnan. Walaupun oksigennya terus, tapi jumlah Hb kita kan tetap. Walaupun oksigen naik terus, akhirnya yang terikat ya oksigen yang berlebih tidak akan terikat ke hemoglobin. Jadi ada kondisi fase jenuh. Pada saat kita olahraga itu naik terus. Tapi pada saat oksigennya udah semua terikat oleh Hb, dia akan kondisi stagnan. Ini kurva-kurvanya ya. Di sini terlihat bisa turun, bisa naik ya, dipengaruhi oleh kadar daripada oksigen. Pertukaran dan transport O2 seperti tadi, faktor-faktor yang berperan juga ini sama ya. Pusat pernapasan medula oblongata yang tadi ya, korteks cerebri, penganturan pusat pernapasan, rangsang kimia, rangsang non kimia, udah ada tadi. Oke, surfaktan udah selesai. Kita lanjut berikutnya. Bab yang kedua. Bab yang kedua kita belajar tentang ikatan antara Hb sama O. Oke. Oke. Ini ya, coba lihat. Ikatan Hb sama O tadi membentuk yang namanya dengan oksihemoglobin. Kalau saya tanya, ini terjadi di mana? Terjadi di pembuluh darah pada saat mengambil dari alveoli untuk siap diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi nanti di dalam pembuluh darah mau menuju jaringan itu ikatannya adalah oksihemoglobin. Di sini coba kita lihat. pH turun dari 7,5, ya pH-nya, ini kurvanya ya. Pada saat pH 7,5, dia kurvanya begini. Di sini tekanan oksigen, di sini ikatan Hb sama O. Terus kemudian ikatannya itu akan turun pada saat pH-nya berubah menjadi 7,2. Tanpa merubah CO2, afinitas Hb terhadap oksigen turun. Kurva bergeser ke kanan. Jadi pH juga berpengaruh tuh terhadap ikatan antara Hb sama oksigen. Jadi yang mempengaruhi ikatan itu bisa pH. pH itu akan menggeser. Otomatis jumlah konsentrasi oksihemoglobin kalau digeser, coba lihat kurva A sama ini ibarat kita kurva A, ini kurva B, dia akan turun konsentrasinya ikatan
konsentrasi jumlah ikatan oksihemoglobinnya akan turun karena pengaruh dari kondisi cairan dari pH 7,5 diubah menjadi pH 7,2. Jadi sangat berpengaruh sekali. Bila CO2 terlarut dalam air akan berkombinasi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat itu rumusnya H2CO3. Jadi nanti kalau CO2 hasil pelepasan di jaringan itu nanti akan dilepas terus membentuk asam karbonat. Dengan adanya asam karbonat nanti akan terlepas menjadi H plus sama HCO3 min. Ini asam bikarbonat sama proton atau ion hidrogen. H plusnya inilah yang akan membuat kondisi yang tadi pH-nya 7,5 berubah menjadi 7,2. Kondisi pH yang turun itu akibat apa? Akibat konsentrasi daripada proton atau ion hidrogen atau kadar asam bikarbonatnya, kadar asamnya meningkat, maka pH akan menjadi turun. Karena pH turun, maka kemampuan mengikat Hb sama oksigen juga akan turun. Sehingga akan turun jika hal ini terjadi terus-menerus, maka oksigennya untuk diantar ke jaringan atau ke sel untuk memasak makanan juga akan rendah. Proses memasak tidak terjadi, maka energi juga tidak akan dihasilkan. Akhirnya tubuh akan terasa lemah, tidak bisa melakukan aktivitas, ya. Otomatis kondisi seperti ini ya pembentukan asam karbonat dipercepat dengan adanya enzim. Enzim yang mempercepat asam karbonat atau H2CO3 disebut karbonat anhidrase. Dia akan mempercepat. Nah, akan mempercepat ini nanti juga dipercepat supaya tidak asam terus, maka terus adanya buffer ya. H2CO itu mengalami disosiasi menjadi ion bikarbonat. Nah, kondisi ini supaya dipertahankan jangan karbonat anhidrase mempercepat terjadinya karbonat, tapi juga nanti terjadi proses yang disebut dengan proses respirasi eksternal atau ekspirasi. Jadi CO2 supaya tidak terbentuk di sini, maka CO2 harus dilepaskan. Prosesnya ya. Oke, sama seperti tadi. Oke. Selesai ikatan HbO2 yang materi yang kedua, sekarang materi yang ketiga. Materi di sini banyak yang respirasi kali ini ada 5 materi ya. Sekarang materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah keseimbangan asam dan basa. Ini ya, biokimia peran sistem respirasi. Nah, jadi tadi fungsi daripada respirasi adalah salah satunya homeostasis pH di dalam tubuh. Jadi dia mempertahankan pH di dalam tubuh itu konstan. Salah satunya yaitu pH-nya bisa diatur dengan apa? Dengan mengatur keseimbangan asam dan basanya. Oke. Caranya gimana? Coba kita lihat sekarang ya. Ini kita lihat dulu, pengantar dulu bahwa tubuh kita kebanyakan terdiri dari air ya. Persentase per kilogram berat badan tergantung pada usia, jenis kelamin, sama obesitas. Orang-orang yang gemuk kadar airnya akan tinggi. Makanya banyak obat-obat diet itu sebetulnya hanya untuk menurunkan berat badan, lebih ke arah obatnya mempengaruhi pengeluaran banyak airnya. Jadi airnya banyak dikeluarkan sehingga berat badannya akan turun. Sebetulnya yang dikeluarkan bukan berat badannya, tapi beratnya air sih, karena tergantung pada kegemukan. Ini tubuh kita 60% air,
dan 40% jaringan ya. Nanti ada intraseluler, ekstraseluler. Berarti intraseluler itu di dalam darah, ini di jaringan-jaringan. Ini di luarnya pembuluh darah atau plasma biasanya. Oke, perubahan total ini ya tentang cairan tubuh. Oke, komposisi darah, plasma, terus elektrolit konsentrasi elektrolit. Nah, fungsinya ini ya kita lihat karena kita mau mempelajari keseimbangan asam basa, otomatis kita harus belajar tentang konsentrasi elektrolit utama dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler berdasarkan hasil literatur dari Johnson dan kawan-kawan tahun 2008. Natrium adalah ion utama dan natrium, fungsinya untuk neuromuskular dan manajemen cairan. Kalium, fungsi jantung dan neuromuskular. Jadi natrium sama kalium itu hubungannya dengan jantung juga, manajemen cairan. Kalsium hubungannya dengan tulang, magnesium untuk transport aktif, membantu transportnya Na sama K plus, kalium plus ya, dia membantu sebagai transport aktif. Klorida untuk osmolitas dan keseimbangan. Jadi klorida juga membantu ini keseimbangan asam basa. Fosfat berfungsi untuk pembentukan ATP sama keseimbangan asam basa. Jadi ion-ion ini natrium itu logonya apa? Na, kalium K, kalsium Ca, magnesium Mg, klorida Cl, fosfat P ya. Ke arah keseimbangan yaitu klorida sama fosfat. Nah, sekarang ada teori proton dari asam dan basa. Ini yang disebut teori proton yang oleh Lori ya. Teorinya asam basa yang berlaku untuk semua larutan. Dia mengatakan bahwa apa sih arti definisi dari asam? Asam adalah suatu zat atau bahan yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan sebuah proton. Jadi jika seperti tadi ya, asam karbonat H2CO3 dia bisa melepas apa tadi? Melepas H+ atau proton atau ion hidrogen. Terus kemudian menghasilkan HCO3- atau asam bikarbonat. H2CO3 tadi disebut dengan asam. Apa namanya? Yang namanya asam bikarbonat. Karena dia mampu melepaskan sebuah proton. Sebaliknya, basa zat atau bahan yang mempunyai kecenderungan untuk mengambil sebuah proton. Kalau H plusnya tadi dilepas, yang menangkap siapa? Ya, yang menangkap HCO3-. HCO3- itu lebih disebut dengan basa karena dia mampu menangkap proton. Terus kemudian teori secara skematis dapat digambarkan sebagai begini. Ini ya. Kalau asam dia melepaskan H+ atau proton tadi, yang menangkap itu basa. Basa itu dia mampu menangkap. Kalau asam mampu melepas. Sudah itu aja intinya. Terus kemudian asam basa dapat berada dalam bentuk molekul atau ion. HCl ini kan asam klorida. Kalau dia dalam air, dia akan terpecah menjadi Cl-. Asam basa, nah Cl- ini berarti kan dia asam klorida. Dia dalam kondisi ion karena menjadi Cl- bukan HCl lagi. Hanya plusnya 1, Cl-nya 1. Kalau bergabung maka dia akan menjadi netral. Sebaliknya HCl asam ini dia donor proton, H2 itu basa karena dia mampu mengikat proton. Jadi H2 ini basa, ini asam ya. Kalau saya menggunakan kursor gini, Amalia, di kamu terlihat enggak? Halo? Iya Bu, coba lagi coba. Kalau saya menggerakkan kursor gini, asam, ini kan reaksi. Kalian Iya terlihat? terlihat Bu. Kursor saya bergerak kah? Iya bergerak. Oh ya, berarti bisa ini ya. Oke. Lanjut, pH.
yang disebut dengan pH itu konsentrasi yang dihitung konsentrasi hidrogen. Tapi ingat, konsentrasi yang hidrogen yang tinggi berarti kadar asam tinggi. pH-nya itu berbanding terbalik di sini, berbanding terbalik dengan konsentrasi. Jadi kalau dia dikatakan asam, pH-nya akan rendah, walaupun konsentrasinya ini tinggi. Tinggi diseperkan, pH-nya akan menjadi rendah. Sebaliknya, basa itu disebut pH-nya tinggi, karena H plusnya menjadi berkurang. pH ini sangat penting pH ini penting dalam memahami sifat dan fungsi sistem biologis. pH darah normal ya, untuk normal kita itu sekitar 7,4. Jadi kita pH-nya mendekati basa. Normalnya kan 7, pertengahan. 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu basa. Nah, darah itu berapa? Darah itu 7,4, maka dia mendekati ke arah basa. Perubahan pH darah sedikit saja dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini kalian nanti sebagai dokter harus tahu karena risikonya sangat fatal jika kondisi pH darah kita itu akan berubah. Berubah maksudnya gimana? pH-nya sudah tidak normal lagi. Karena tubuh kita otomatis dalam pemberian, misalnya kondisi tubuh kita itu dalam kondisi asam, pH-nya kan kurang tuh, kurang daripada kurang dari 7 sekitar 5, 6 mungkin ya. Nah, waktu kita kok kita tidak tahu kalau kondisinya asam ya. Itu hasil dari lab ya. Baca lab tidak tahu, terus kita dalam memberikan pengobatan ada obat yang mengandung asam karbonat. Nah, asam karbonat ini nanti di dalam paru-paru atau di dalam kondisinya udah asam, di dalam tubuh dia akan melepaskan H plusnya. Otomatis tubuh yang kondisinya sudah asam, ketambahan asam yang diminum. Harusnya kan yang diberi obat-obatan yang bersifat basa, tapi kita memberikan asam. Semakin memperparah kondisi tubuh. Akhirnya tubuh akan mengalami asidosis, kadar asam yang terlalu tinggi. Hal ini nanti bisa menyebabkan kematian. Tapi ingat, tubuh juga mempunyai alat deteksi sendiri, namanya yang bersifat alami ya, yang disebut dengan sistem buffer atau dapat, agar pH darah tetap stabil 7,4 tadi ya. Sistem buffer tersebut yang dinamakan sistem buffer darah. Jadi tubuh mempunyai refleks imun jika kenaikan kondisi asam basanya tidak terlalu tinggi, dia bisa mempertahankan dirinya sendiri dengan sistem buffernya dikeluarkan. Kalau kondisinya asam, terus dia akan gimana caranya buffer itu bisa melepaskan basa supaya H plusnya tadi ditangkap tuh oleh basa. Jadi kondisi asamnya tidak akan naik terus ya. Sistem buffer di dalam tubuh manusia itu ada berapa? Ya, yang pertama sistem buffer darah, sistem buffer pernapasan, dan sistem buffer ginjal. Oke, sekarang di dalam darah. Buffer di dalam darah itu ada, tadi sudah saya katakan, ada asam karbonat. Digunakan untuk mengikat atau XHCO3. Kelebihan H plus pada asam HCl, H2, hidrogen, asam sulfat, asam laktat, dan asam lainnya. Jadi buffer ini atau dalam kondisi kan nanti dia dilepas. Jika kelebihan asam, dia akan menangkap asam karbonatnya, dia akan terurai menjadi H plus sama HCO3-. Yang mengikat asam tadi adalah HCO3- tadi basanya. Basanya tadi akan mengikat asam-asam ini. HCl, asam sulfat. Kemudian kalau protein dan jumlah lebih sedikit. Jadi yang terbanyak yang dipakai untuk mempertahankan sistem pH darah adalah buffer asam karbonat. Metabolisme oksidatif
reaktif menghasilkan CO2 juga sama. Ini juga buffer juga. Apabila ada kelebihan H2CO3 biasanya Putri, bentar, anak saya itu mengganggu. Lanjut, sekarang nanti ini jam berapa sampai jam berapa ya, Dik? 16, 15 berapa? 10? 17.10 Ibu. Oh ya, 17.10. Ini nanti 17, tinggal sedikit lagi ya waktunya. Nanti seperti biasa kita ada post test ya. Nah, selanjutnya bisa dibaca lagi tentang buffer ini ya penjelasannya, karena masih ada 2 materi lagi. Kita langsung ke Bohr effect. Di sini coba kita lihat ya Bohr effect. Konsentrasi Hb, terus kemudian tekanan oksigen. Di sini kita lihat ada 3 kurva, yaitu yang tengah ini normal. Terus kemudian Mbak Putri Kejan. Terus kemudian yang bawah itu anakku mengganggu. Bentar ya, ada gangguan kecil ini. Yang tengah ini normal, terus kemudian yang bawah ini karbonnya banyak. Dia akan turun. Jadi ikatan Hb sama O2 karena tekanan oksigennya itu tinggi, maka kadar akan menurunkan sehingga kurvanya menjadi bergeser. Jadi pH-nya juga akan menjadi turun, low pH. Karena CO2 kan identik dengan kondisi basah, pH-nya akan menjadi turun. Jadi pH yang dibuat menjadi turun, maka Hb atau persentase ikatan PO2 atau konsentrasi oksigen juga akan turun. Dipengaruhi oleh ini Bohr effect. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Waktunya kurang dikit lagi. Materi yang keempat. Ketika udah selesai, kita menuju ke materi yang keempat. Materi yang keempat, kalian sudah terima silabusnya blok 4 ya? Halo? Sudah, Bu. Oh ya, nanti di sana ada materi perbagian. Kita masuk ke pertahanan. Oke, materi yang keempat. Mbak. Ih, anak saya. Terlihat enggak ya? Karena ini bukan PPT. Terlihat, Bu, sudah. Ya. Kalau saya besarkan gini, terlihat? Iya, terlihat sampai antioksidan, mengkonsumsi antioksidan. Hah? Stres oksidatif kok, Dik? Bentar. Aduh, kelihatannya tidak terlihat deh. Sudah terlihat. Apa? Stres oksidatif dan antioksidan. Ya, sekarang kita fokus ke stres oksidatif. Oh, ada 2 tampilan di situ. Data. Ada 2 tampilan aja. Oh, 1. Jurnal kan, Bu? Hah? In jurnal. Oh, stres oksidatif? Iya. Oke.
Oke, kita mulai dari tampilan yang keempat, yaitu stres oksidatif dan status antioksidan pada aktivitas fisik maksimal. Jadi, kita di sini adalah bagaimana ya, kita belajar tentang sistem pertahanan tubuh, imunitas tubuh untuk menangkal radikal bebas. Jadi pada saat ini teorinya seperti ini. Sel secara rutin menghasilkan radikal bebas. Salah satunya radikal bebas ini memicu. Nah, radikal bebas ini tidak diinginkan di dalam tubuh. Saya menggerakkan kursor seperti ini, kalian lihat, Amalia? Terlihat, Bu. Oke. Radikal bebas ini tidak diperlukan oleh tubuh. Sel secara rutin menghasilkan radikal bebas, biasa disebut dengan ROS, reaktif oksigen spesies, atau yang merupakan bagian dari proses metabolisme. Kita tidak ingin di dalam tubuh banyak radikal bebas. Karena apa? Radikal bebas ini nanti yang memicu penyakit-penyakit seperti kanker, terus stres, ya. Dia akan memicu terjadinya radikal bebas. Makanya kita tingkatkan sistem imunitas. Coba teorinya. Pada saat produksi radikal bebas melebihi antioksidan lah. Yang menangkap itu siapa? Yang menangkap radikal bebas itu yaitu antioksidan. Antioksidan ini untuk pertahanan seluler. Maka dapat terjadi jika radikal bebas tidak tertangkap, akan terjadi yang namanya stres oksidatif. Anak saya mengganggu. Akan terjadi stres oksidatif di mana salah satu faktor penyebabnya adalah akibat aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi penampilan. Seperti atlet ini ya. Kita lihat dia itu akan menghasilkan radikal bebas yang banyak. Secara alami dalam sel terdapat berbagai, terus akhirnya antioksidan akan menangkap itu tidak mampu karena radikal bebas yang terlalu banyak. Baik enzimatik maupun non-enzimatik yang berfungsi sebagai pertahanan. Jadi nanti stres oksidatif berdampak negatif terhadap performan atau kesehatan atlet, sehingga perlu dihindari. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya stres oksidatif adalah dengan cara mengkonsumsi antioksidan. Sebetulnya tubuh di dalam tubuh ada antioksidan, tapi pada saat kita olahraganya diforsir, radikal bebas yang terbentuk itu melebihi, jumlahnya itu melebihi daripada antioksidan yang untuk menetralisir tadi di dalam tubuh. Akhirnya atlet-atlet banyak mengkonsumsi antioksidan dari luar atau konsumsi tambahan. Ya, kita lihat teorinya. Sel secara rutin menghasilkan radikal bebas dan kelompok oksigen reaktif yang merupakan bagian dari proses metabolisme. Jadi radikal bebas memang udah tubuh memang mengkonsumsi, apalagi diperkuat dengan pemicu dari luar seperti keadaan-keadaan masuknya virus, itu akan mempercepat ya keadaan stres, itu mempercepat radikal bebas muncul. Makanya kita dalam menjalani hidup ini dibuat santai tapi tetap serius supaya kita bisa mengendalikan manajemen tubuh kita agar kita tetap kondisi radikal bebasnya itu masih bisa dinetralisir oleh antioksidan yang ada di dalam tubuh. Jadi kita tidak mengkonsumsi antioksidan karena atlet mungkin ada target ya, kalian harus menang dalam olimpiade, harus menang dalam kejuaraan-kejuaraan, maka dia dipacu terus sampai akhirnya dia kelelahan. Radikal bebasnya terlalu tinggi, sehingga perlu mengkonsumsi antioksidan dari luar. Pada saat produksi radikal bebas melebihi, maka dapat terjadi stres. Ya, ini disebut dengan istilah stres oksidatif. Oke. Akibat aktivitas fisik. Beberapa hasil studi melaporkan bahwa aktivitas fisik aerobik akut berkontribusi terhadap stres, khususnya ketika latihan dengan intensitas.
Makanya olahraga sih olahraga yang cukup aja, jangan dipaksakan. Kadang orang bisa jatuh, ingat sering kan orang-orang meninggal karena habis olahraga, tapi kenapa kok dia langsung meninggal? Mungkin ada stres oksidatif, mungkin ada jantungnya ya. Banyak kan laporan-laporan di masyarakat habis olahraga terus meninggal karena dipaksakan, tidak pemanasan dulu, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian selanjutnya yaitu kelihatannya cukup ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Waktunya udah mendekati jam 5. Belum tanya jawab. Oke, yang terakhir materi yang kelima yang terakhir yaitu sebentar. Oh ya, respirasi seluler. Kita lanjut yang terakhir yaitu respirasi seluler. Oh, belum masuk ya. Aduh. Belum ada ya. Presente. Belum terlihat ya, Dik ya. Belum, Bu. PPT. Udah? Udah tampakkah? Sudah, Bu. Oke. Ini materi terakhir. Tuh, udah. Waktunya udah habis. Ini ya, respirasi seluler. Berarti di dalam sel. Teorinya hampir sama sih seperti tadi. Pernafasan atau respirasi adalah ini ya. Intinya ngambil sama ngeluarin. Apa yang diambil, apa yang dikeluarkan. Menghasilkan. Ambil, keluarin energi. Oke. Terus ditambah dengan seluler, yaitu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Alat-alat di dalam sel juga udah ada, ini ada rongga hidung, faring, dan sama seperti tadi ya. Jadi intinya respirasi seluler adalah pertukaran antara gas dengan sel yang ada di lingkungan ini ya, dengan lingkungannya. Antara gas, pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Oke, hampir sama. Ya, lanjut ya. Oh iya, bentar. Mbak Putri, bentar ya Mbak, saya lagi mengajar. Mbak, ada tamu, coba. Lanjut. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Kita ke sesi tanya jawab. Saya mau buka dulu materi tanya jawab. Uangnya ambilkan Mbak di laci dadat. 35 oh ya Mbak. Makasih ya Mbak. Maaf lagi ngajar.
Oke. Neng udahkah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Coba sekarang nanti tampilkan video kalian. Saya akan di-unmute dulu ya. Nanti yang jawab yang di-mute. Oke. Oke. Mulai dari Muhammad Luffy. Ada 10 pertanyaan? Ya. Ya. Coba deh videonya oke. Muhammad Luffy ya. Tadi udah mendengarkan saya ya. Coba Ya, Ibu. pertanyaan nomor 1. Jawab. Surfaktan adalah suatu senyawa kimia yang bersifat amfifilik, di mana sifat hidrofilik dan hidrofobik ada dalam satu molekul surfaktan. Oke, sip. Mendengarkan. Thank ya. Lanjut berikutnya. Mbak Put. Berikutnya. Hernadi Yulfan ya. Oh, Putri. Hernadi mana? Ya. Nomor 2. Halo. Adakah? Hernadi Zulfan. Ya. Suaranya belum masuk ya? Sepertinya begitu, Bu. Kenapa? Bentar. Amalia siap-siap di videoin ya sama di foto ya untuk laporan saya. Nanti di video sama foto pas closing aja ya Amalia ya. Hernadi Yulfan? Iya. Coba dijawab. Tadi kan mendengar. Nomor 2 terlihatkah? Coba pertanyaannya apa, Yulfan? Hernadi. Mbak Gina namanya Gina Sopo. Kak Putri. Enggak bisa ya? Aduh. Coba Liviana Windiasari. Iya. Coba bisa menjawab soal nomor 2. Untuk respirasi itu tujuan pertamanya itu untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, yaitu untuk pernafasan. Untuk alat-alatnya itu ada pertama hidung, nasal, terus vestibulum nasi, terus nares posterior, taring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Terus, udah ya? Lanjut berikutnya. Iya. Fadila Asworo ya. Coba dijawab soal nomor 3.
proses difusi yang kamu tahu aja. CO2 dan CO2. Nanti materi akan saya kirim. Kalian bisa mendengar yang materi yang saya sampaikan dengan jelas atau tidak ya tadi? Ini namanya. Iya, lengkap. Lengkapnya aku rak mudeng. Jadi Ya, Fadila. ya CO2 itu dimana pertukaran dari tekanan yang besar ke tekanan lebih kecil. Jadi kalau difusi kan ada posisinya di pertama di alveolus sama yang satunya di jaringan. Kalau yang di alveolus itu tekanan CO2-nya lebih. Kalau O2 terjadi di mana? Coba bantu deh, bantu. Ari dia Lestari coba dibantu. Soal nomor 3. Ini mau menurunkan semuanya biar terlihat semuanya. Pakai ini ya. Proses difusi oksigen dan CO2 ini terjadi di Supaya terlihat tadi bawahnya. alveolus. Di mana difusi ini dipengaruhi oleh Ya. ini dipengaruhi oleh Difusi oksigen. kanal, Oke, terus. yaitu luas penampang, kemudian ketebalan membran yang dilewati. Difusi ini Intinya kalau difusi oksigen terjadi di mana? Di paru-paru. Oksigen membawa di bawah. Terus CO2 tadi ditangkap dari mana? Dari sel atau di jaringan, hasil dari metabolisme. Kemudian berikutnya soal nomor 4. Nomor 4 saya panggil siapa? Gina Nur Safira, Mbak Gina Nur Safira. Halo Mbak Gina. Mbak Gina mana ya? Gina Nur Safira. Iya, hadir kah? Hadir, ya hadir. Coba videonya mana? Ayo Kin, dijawab Kin. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Proses respirasi. Ya, jelaskan proses respirasi yang melibatkan proses biokimia ikatan HbO2. Kamu jelaskan yang kamu tahu aja. Iya, baik. Proses respirasi itu pertukaran gas dari CO2 dan O2 yang terjadi di paru-paru. Proses itu merupakan pengambilan dari oksigen dan pengeluaran dari karbon dioksida dalam rangka memperoleh energi. Terus hubungannya dengan jelaskan tentang ikatan HbO2 itu apa? Iya, kenapa? Ikatan oksihemoglobin dengan oksigen. Itu terjadi di mana ya? Itu terjadi di alveoli. Di alveoli pada saat pembuluh darah, sel darah mengambil oksigen. Maka sel eritrosit itu bagiannya kan ada hemoglobinnya atau Hb-nya. Itu nanti yang akan mengikat oksigen yang ada di alveoli untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk memasak makanan. Oke, sip. Lanjut berikutnya soal nomor 5. Ini mudah sekali. Soal nomor 5.
Abi Zuraihan. Yang hadir baru 106 ya, banyak yang tidak hadir hari ini. Tadi banyak yang hadir, Bu. Cuma pada keluar karena masalah jaringan. Sudah juga absen. Bisa terlihat full ya. Oke. Nggak connect ya. Coba bantu Anna Nurul. Iya, Coba. jelaskan perbedaan respirasi eksternal dan respirasi internal. Nah, yuk. Ini gampang nih. Jadi, respirasi eksternal merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel dalam tubuh dengan lingkungan luar. Terus kalau internal. Sedangkan respirasi internal Oke, apa? Internal. Internal kan intern. Berarti apa? Kalau eksternal dengan lingkungan luar. Internal ya di dalam jaringan. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah Atana Yatu Yumni. Hadirkah? hadir, Bu. Ya. Monggo. Nomor 6, teori proton dari asam dan basa. Untuk asam, protonnya lebih sedikit. Kalau asam itu apa? Basa itu apa definisinya? Asam memiliki pH yang kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih Intinya kalau asam itu donor proton ya, atau dia menghasilkan ion H+. Kalau basa berarti menerima, dia tidak bisa donor, hanya mengambil atau menampung ya. Maaf, Bu, suaranya ke-mute. Tolong di-unmute. Di akun SD. Oke. Monggo asam bayaki. Udah terdengar ya, Amalia ya? Terdengar, Bu, sudah. Oke. Udah hadir ya? Coba dibantu Aula De Ayu. Tolong. Oh, mana? Oh ya, monggo. Bor efek, Ibu. Ya. Kurva yang tadi ya, kalau dipengaruhi oleh pH. Coba jelaskan aja kurvanya tadi kan turun ya.
dengan pH gimana, terus menjadi ikatan oksigen sama Hb menjadi turun. pH-nya dibuat apa tadi? Ada yang bisa bantu? Aulade Ayu, coba. Kurang Gimana? pH tinggi, pH tinggi kekurangan CO2, Bu. Ya, pH-nya dari itu berapa tadi? pH-nya gimana? Coba Aulade Ayu dibantu. Efek Bur. Baik, Bu. Efek Bur. Ya, tadi kurva yang bergeser tadi karena pengaruh pH. pH-nya dibuat apa tadi? Bisa. Terus efeknya gimana kalau pH-nya dibesar atau dikecilkan? Asam BAG mungkin kalau udah punya jawaban bisa saling melengkapi dengan Aulade Ayu. Ya, jadi pH-nya dari 7,5 menjadi 7,2, Bu. Iya, pH-nya berarti diturunkan atau dinaikkan itu? pH-nya diturunkan, Bu. Diturunkan, Bu. Iya, pH-nya diturunkan, maka afinitas itu kelengketan atau kekuatan oksigen sama Hb menjadi berkurang karena dipengaruhi oleh pH. Bisa ya? Gitu. Lanjut ke nomor 8. Audina Ayu Puspita. Oke. Audina Ayu Puspita. Adakah? Dibantu ya, dibantu Arsa Azahra ya, 2 orang ya. Arsa Azahra bantu Audina. Ya, Audina. Soal nomor 8. Jadi respirasi seluler itu proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler atau proses katabolic. Jadi proses respirasi yang terjadi di dalam sel gitu aja. Terus kemudian nomor 9 Arsa Azahra. Arsa Azahra coba nomor 9. Dibantu Aulia Lukito Wardani. Coba bantu Arsa. Tidak ada semua? Aulia Lukito. Coba Muhammad Lufida Maufi tadi udah belum ya? Sudah, Bu, tadi. Oh ya, tadi juga udah ya. Iya, Bu. Aini Yatus Zulfa. Iya, Bu, hadir. Ya, coba dijawab pertanyaan. Nomor 9, Dek. Ya, sebut dan jelaskan 3 kelainan sistem pernafasan, yaitu
ada contohnya ada PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Lalu ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus. Lalu ada efusi pleura. Terdapat cairan pada lapisan pleura. Oke. Sekarang yang terakhir soal ini ya. Di Dava Pratama sudah ya tadi ya? Dava? Soal nomor 10. Krisnapati Panjalu sama Krishna, coba dijawab. Baik, Bu. Ya, Krisnapati ya, coba dijawab. Suaranya terdengar jelas nggak ya, Bu, sebelumnya? Suara kamu terdengar jelas. Oke. Krisnapati sama Dava, coba dijawab. Beli. Udah? Udah, Bu, gitu aja. Setahu saya seperti itu, Bu. Kok belum ada suaranya? Saya belum dengar. Ada yang mendengar? Waduh. Saya ulangi, Bu. Iya. Ya. Wong belum bersuara, Jadi, udah dari tadi gitu. Stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi dari kapasitas tubuh sendiri untuk menetralkannya. Ya, akibatnya intensitas proses oksidasi sel-sel yang awalnya normal akan menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang semakin banyak. Semakin parah, oke. Oke, udah ya. Pengen tugas enggak? Sudah cukup, Bu. Ya, oke. Oke. Amalia, perlu tambahan tugas kah? Tidak, Bu. Udah cukup ya? Iya. Nanti saya dari materi ini saya ambil 10 soal untuk kalian di ujian blok ya. Materinya sekitar yang saya tanyakan ini. Oke, kita mau closing ya. Coba tampilkan semua video. Kita mau penutupan ya. Oke, bisa di unmute semua. Ya, Bu. Nah, semua ya, kita bisa ini. Oke. Kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih udah memberikan saya kesempatan untuk sedikit ilmu kepada kalian. Dan semangat selalu untuk sampai lulus ya, sampai lulus menjadi dokter, kalian semangatnya nanjak terus. Walaupun pikiran ada kalian. Amin. Oke. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, semoga semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Ya udah ya, mau buka puasa ini, mau cari makanan dulu. Iya, Bu. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, Bu. Selamat berbuka puasa, Bu. Selamat ya. Selamat kalian. Oke, dadah. Selamat kita. Dadah. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah. Dadah, Kris. Assalamualaikum.